Fair Play ini baru film top menurut gua. Belum, satu lagi. Iya. Tadi David dong. Iya, sabar ya. You everybody welcome back with me, Manuel dari Bangsat emang dulu. Jangan lupa sawer kita 750.000 dan kita akan mereview malam Jumat. Sekali lagi aku akan menikmati malam Jumat untuk kedua kalinya setelah aku nonton di bioskop. Mereview. Bukannya menyawer 750.000. Kasih aja berapa kalau udah. Ya kalau dia mau langsung 750.000 kan nggak apa-apa. Kayak pas itu sate kita langsung dapat gol. Iya juga, benar juga ya. Iya kan? Kalau misalkan mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah mencapai 750.000, kita akan review malam Jumat. Karena balik-balik lagi channel ini bukan untuk uang, bukan untuk popularitas, tapi emang ini cuma having fun gua Manuel aja sih. Iya, lu kira kita dapat duit dari sini? Tidak. Jadi saweran Anda lah yang memberikan kita pundi-pundi ya. Hari ini kita mau ngobrolin film bagus lagi. Jadi kalau lu berharap film jelek yang kita bawa hari ini tidak, kita tidak akan tertawa-tawa seperti Tira dan mengenerate komen segitu banyaknya ya. Karena terlalu banyak fanboy di sana. Tapi lu baca gak? Baca. Baca ya? Gue pas baca, kumpulan orang tolol. Gue juga. Gitu ya. Local pride gitu loh. Apa sih gitu maksud gue? Ya kalau jelek ya jelek aja. Gue abis nonton Tira, gue nonton Virgo. Wah, makin hancur dong. aduh, kasian banget. Tapi mungkin nanti lah kesempatan lain kita akan bahas Virgo. Tapi kita akan bahas yang lebih bukan lebih sih, yang beda genre tapi tidak kalah menyenangkan dan menarik dibandingkan beberapa film yang kita bahas kemarin. Underdog, tapi ternyata nice. Iya, gua nggak nyangka karena gua tidak tahu pemain-pemainnya. Ya, ini pemain-pemain baru bisa dibilang. Cowoknya ya, gua pernah tahu di beberapa kali lah. Coke and Bear. Iya, beberapa kali dan itu nggak noticeable juga bahwa itu dia gitu sebenarnya. Iya. Jadi beberapa pemain yang gua nggak sadar itu pemain terkenal dan gua juga nggak tahu dia siapa dan bahkan dia adalah director debut. Baru ini film pertama dia, cewek pula. Tapi biasa tuh debut film tuh lagi idealis gitu loh, kayak karya gue banget nih gitu. Tapi kan dia debutnya bukan yang dari nggak siapa-siapa jadi siapa-siapa. Ya, bukan dia blockbuster lah. Terangkat dia kan, memang dari dulu udah terjun di dunia film. Silakan Mas Manuel, premisnya Fair Play apa ya? Fair Play. Jadi Fair Play itu cerita tentang ada sepasang kekasih yang berusaha untuk bukan berusaha untuk dia sedang mencoba kerjanya di tempat yang sama nih. Ya, kerja di tempat yang sama, mencoba untuk ada yang kayak lu naikin karir lu biar tinggi, biar nanti income kita tinggi juga, biar kita kalau udah nikah aman gitu. Ya. Sedangkan peraturan di perusahaan itu sebetulnya tidak tidak memperbolehkan pacaran. Jadi karena mereka, ini di financial consultant nih. Ya, jadi mereka backstreet di sana dan ternyata karir si wanitanya lebih tinggi daripada karir prianya dan disitulah konflik baru muncul kalau si pria itu iri sama karir si ceweknya itu. Soalnya rumornya ceritanya bininya dengar rumornya bahwa lakinya yang bakal naik jabatan. Ternyata malah bininya yang naik jabatan. Sedangkan sebelum itu malam-malamnya ketemu dulu sama bosnya ya kan. Jadi dipikir sama suaminya ini kayaknya nyikut gue nih bini gue sendiri. Bukan nyikut doang, bahkan dipakai. Dipakai nih kayaknya nih gitu. Jadi akhirnya terjadilah konflik. Sebenarnya ini konflik yang cukup relevan ya Wel. Iya. Maksud gue saat istri punya income lebih besar gitu ya, patriarki yang merasa harga dirinya nggak ada gitu. Iya. Tapi gue udah tahu nih film tuh bagus dari adegan lift pertama. Iya. Jadi di sini tuh diceritain di awal-awal adegan itu adalah mereka lagi bercinta di rumahnya. Iya. Habis itu setelah itu pagi mereka berangkat keren ya, daily rutin terus beda arah. Beda arah. Kita kan berpikir bahwa ini ada rutinitas pagi dia bisa arah segala macam. Tapi ternyata satu kantor, ternyata Bang. Ketemu lagi di lift. Iya. Satu lift. Jadi ternyata emang kita udah nangkep kalau dia tuh backstreet. Ternyata satu kantor dan pura-pura tidak punya hubungan gitu ya. Iya, jadi kayak wah ini keren banget sih. Ya sebenarnya ini untuk para mature audience ya. Karena kalau kayaknya Bilo belum kena kayaknya sama isu ini. Pasti pada bilang kenapa emang kalau istrinya lebih kaya bukannya enak gitu kan. Iya, mana suaminya nggak romantis nggak keluarin puisi kayak Dilan gitu dia pasti. Lu pada belum tahu sih kalau istri punya duit lebih banyak dari suaminya ya. Tapi kalau gitu gimana, Dok? Kalau gue adalah tipe yang mungkin akan mau kondo sih. Gue akan menikmati gitu sih. Gue akan menikmati masa-masa itu sih. Gue juga gak masalah sih sebenarnya. Kayaknya kalau udah kerja capek gitu kayaknya enak juga punya istri yang duitnya berlimpah-limpah gitu. Iya boleh juga kan. Gila dikasih cek $500,000 Jack. Komisinya yang dia berhasil itu. Oh bukan 500.000 ya? 500.000 loh. Itu berarti mau 10M coy. Dan dia ketika tahu bahkan di pride tercoreng. Iya tercoreng. Aku tidak bisa mengenerate uang sebanyak itu gitu ya. Tapi sayangnya di endingnya itu ya endingnya agak meh memang. Memang agak meh. Tapi kita dapetin banyak lah sebelum ending. Iya. Yang mengecewakan cuma ending doang buat gue. Karena dibilang open juga nggak open, dibilang set ending juga enggak, dibilang happy juga enggak. Tapi bukan open ending, bingung kan lu? Jadi gimana jelasin? Menurut gue ya,
Ini sudut pandang gue, Wel. Nanti lu boleh punya ending impian lu sendiri ya. Tapi kalau ending impian gue, lebih baik tutup itu dengan tragedi. Seperti istrinya ngebunuh, si pacar ini ngebunuh pacar cowoknya akhirnya. Pacarnya ngebunuh pacar cowok. Iya, ini sih yang cowoknya akhirnya dibunuh gitu sama dia. Ditusuk. Akhirnya kan ceweknya juga tidak bisa berkarir lagi kan, maksud gue. Oh, jadi Keduanya punya ending yang tragic gitu. Akhirnya jadi malah pembunuh gitu kan ceweknya. dia nggak ngebunuh. Enggak ngebunuh. Makanya impian gue, endingnya kayak gitu gue maunya. Jadi kalau di kepala gue nangkapnya adalah endingnya itu cuman mau bikin ya sebenarnya ya dia cuman mau ada kesetaraan aja. Kalau gue ngelakuin ini ya lu minta maaf, kalau lu ngelakuin ini ya gue minta maaf gitu. Udah gitu doang. Tapi kerennya sih emang saat tragic yang terjadi tuh keren nih. Kayak dia mohon-mohon ke bosnya, lihat ya, yang dia datang ke kantornya mohon-mohon ngasih kata-kata puitis anjing. Udah gitu dia cuman manggil anak buahnya kayak ini yang ngisi jabatan manajer. Iya. Anjir. Ada lagi? Aduh. Anjir keras banget deh. Keras banget deh. Itu dia jadi villainnya Spider-Man tuh. Iya benar. Tapi itu emang dia gila sih menurut gue. Sama Hancock, gue inget banget sama Hancock yang tangannya buntung. Iya dia. Tapi emang bosnya ini punya persona yang gila banget sih menurut gue. Iya, kuat banget. Iya, kuat banget. Dia tanpa banyak dialog bisa nyampein bahwa nih orang tuh songong banget pasti. Iya. Sepak lah gua nih. Cuman ketiga, you stupid little bitch gitu. Iya. You stupid little bitch man. Katanya gila. Abis itu besokannya pas sukses dia pura-pura lupa. Apa gue pernah ngomong itu? Enggak sih, tidak pernah ngomong itu. Tapi sebenarnya kalau lu pada di Amerika, lu tahu bahwa perusahaan yang kayak gini tuh eksis segitu banyaknya. Bagaimana orang-orang kaya mempercayakan keuangan mereka tuh kepada para financial consultant ini. Makanya dia bertanggung jawab pada iya, banyak hal. Dan habitsnya memang kayak gitu. Jadi lu tahu kan saat ada seorang investor dari Rusia yang datang ngelihat sebuah konflik, itu bosnya biasa aja. Karena si pelanggannya ini juga tahu seberapa kerasnya perusahaan-perusahaan kayak gitu di Amerika. Jadi bisa santai aja nanggepin kan si orang Rusia itu kan. Tetap jadi juga gitu sebenarnya. Jadi masa keras itu. Jadi pas lu ngeliat tuh stres banget kan sebenarnya, kayak salah dikit rugi, tapi sekali menang banyak banget. Gue sebenarnya jujur kan gue juga nggak gue tolol lah, nggak ngerti gitu-gituan. Ya itu kan udah pasti. Memang gitu ya, gue nggak ngerti. Kenapa? Siapa masukin mobil? Ini editor kita guys. Baterainya habis. Iya jadi lupa gue juga ya. Tapi yang pasti itulah fair play ya menurut gue. Konfliknya seru, konfliknya unik ya. Titik-titik spike filmnya tuh buat gua nggak konvensional. Lu dapetin hal-hal yang baru-baru terus ya. Terus udah tegangnya, kira-kira feeling suaminya tuh beneran ngebantuin istrinya, karena tiba-tiba suaminya jadi bawaan istrinya kan, sebagai jadi advisernya. Jadi lu kadang bingung ini suaminya sebenarnya mau jatuhin istrinya atau enggak gitu-gitu. Jadi lu masih dapetin konflik itu, terus pulang ke rumah stres lagi, berantem Dan lagi. emang ketika kita nonton ini, kita tuh tahu kalau ini tuh bukan, ini adalah perspektif baru dari director perempuan. Bener. Karena kita selama ini selalu nonton. Karena dapat perspektif perempuan akhirnya di sini. Iya. Gitu. Jadi menurut gua fresh karena ini ini matanya perempuan nih. Iya, kayak perempuannya tuh nggak punya maksud apa-apa. Sebenarnya pengen nyenengin suaminya. Iya. Udahlah, it's okay lah bro. Nih duitnya juga bareng-bareng gitu loh. Dan gua ya setelah udah menikah ya Wel. Gue tuh sebenarnya sebelum menikah pada saat itu ada konflik yang hampir mirip kayak dia tuh. Di mana-mana udah mau menjelang pernikahan, tiba-tiba berantem dan Cia tuh hilang. Finansial? Enggak. Bukan kan. Tapi masalah satu itu keributannya karena dia nyewa mahkota ya. Cia ya. Tanpa sepengetahuan gua. Harganya mahal. Gua berantem akhirnya pada saat itu. Akhirnya ngilang besokannya. Terus? Nah, jadi gua sama ada pasti orang yang nonton terus bilang, "Yeh, kalau tiba-tiba hilang gitu mah ya udah selesain aja." Gitu kan? Dia enggak segampang itu. Nah, iya makanya karena ada keluarga yang ada di situ kan, udah setting tempat dan segala macam. Itu juga di pikiran gue. Iya, benar. Padahal kalau mungkin gue belum nikah, gue akan mikir bahwa, kalau gue mah gue tinggalin aja. Iya, tapi kan sebenarnya itu orang tua lu udah tahu dia mau nikah sama ini, orang tuanya kita juga udah tahu nih. Panjang. Akhirnya ceweknya sampai gitu kan, yaudah kita damai lah, kita omongin ini baik-baik semua. Padahal dia juga kesel banget ya sama suaminya. Tapi udah ya orang Cina bilang yau puyau. Iya. Gitu. Mau nggak mau. Sebenarnya itu di Mandarin juga nggak dipakai yau puyau. Mau atau enggak ya, bukan mau nggak mau ya. Berarti kan kalau Inggrisnya 101 ya maksud gue ya. Itu juga 101 berarti maksud gue. Ya. Nah kalau dari lu konklusinya gimana Bang? Menurut gue ini ngasih sudut pandang, gue sepaham sama lu bahwa perspektif perempuan yang luar biasa sekali. Fresh banget, gue bilang itu bener-bener fresh banget. Dari awal kita disuguhin ceritanya, gue sih gak boring ya. Walaupun pacingnya kadang-kadang melambat, kadang-kadang juga jadi cepet.
Tapi gue nggak boring dan shotnya terbilang biasa aja. Semua shotnya nggak melambangkan apa-apa menurut gue. Justru genuinity itu sih. Shot Iya. yang tidak terlalu kompleks. Iya, dan emang kita cuma fokus sama karakternya Iya, doang. benar. jadinya. Dan menarik banget perspektif dari perempuan yang nggak pernah gue tahu selama ini. Karena semua karakter itu bajingan Mel, menurut gue. Iya, Punya iya. egonya masing-masing gitu. Iya, iya. Heeh. Karena ini tuh kayak perusahaan yang kalau misalkan lu nggak perform ya lu di-cut Iya. aja gitu. Si tai-tai ini tuh malam bisa ngumpul bareng gitu. Iya, tapi besokannya terus- sih ikut anjing gitu maksud gua. iya, Sinting iya, di iya, situ. iya, iya. Dan emang tergambarkan banget gitu. Heeh, dari karakter pembawaannya, Iya. ngeliat kesuksesan Dari orang. bahasanya gitu ya. Ada yang habis malam party besoknya dipecat kan? Iya, 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 iya. Goblok banget anjing itu. Nangis-nangis gitu. gitu. Dipecat. Gila loh, ini kantor yang kaca semua, yang orang satu dipecat semua bisa lihat. Iya, iya, Gila iya, ini benar-benar gue stresnya parah sih. Jadi the moment yang dibangun dari awal setiap malam itu adalah kehangatan bagi pasangan ini. Akhirnya siang dan malam itu tidak ada bedanya stresnya. Sampai ceweknya udah sange banget ya. Udah Dia sange tetap banget. nggak mau. Cowoknya sini. tidak mau. Karena sudah melukai pride saya Betul. sudah terluka di sini. Iya, Saya tidak- keren juga ya saat istrinya dibilang lu tuh harus ngerubah penampilan lu dan tiba-tiba besokannya langsung udah kayak perempuan gokil ya. Itu Langsung respon- belanja-belanja ya. Respon gue sama Phyllis sama tuh pas dia bilang lo kayak kodok ya, apa sih? Dandanan lo kayak kodok ya. Gua lupa. Siapa yang kayak kodok? Yang lakinya bilang lu apa gitu tadi istilahnya gue Oh, lupa apa iya. tadi. Pokoknya begitu dibilang gitu gue sama dia langsung Kayak padahal udah cakep menurut gue tapi cakep kayak banget ya. masih bilang mau gitu kayak ngilu dengerin. Besoknya tiba-tiba jadi woman ya. Iya. Karena biasanya kan masih girl banget ya Iya. tipenya ya, tiba-tiba jadi woman Jadi banget. woman. Yoi. Jadi itulah dia Fair Play buat gua sih pribadi ratingnya memang gak gede-gede banget di IMDb or Rotten Tomatoes. Ini masih bisa dibilang popcorn movie gak sih sebenarnya? Popcorn sih menurut Popcorn gua. ya? Untuk mereka yang relevan dan related dengan konflik Iya ya buat sih. gua. Iya, Buat iya. gua sih Popcorn ini an enjoyable movie. Gua nonton sama Cia juga. Jadi ngerti juga sudut pandang itu. Buat gua sih 9 sih, seru banget buat gua. Tinggi ya lu ya. Iya. Tapi buat gue nih kayak bukan popcorn movie, lebih ke Sistagor movie. Jadi kayak sosis kentang goreng ya. Enggak, gue bilang Jadi- pangsit. Oh pangsit. pangsit kecil. movie. Agak Iya. Si salah Stagor ngomong. tuh kan Soalnya salah ngomong. enggak Salah ngomong, saya salah ngomong. si Stagor tuh kan sosis kentang goreng. Iya. Kenapa? Sosis batagor. Batagor. Mas gue batagor dikasih sosis kan kagak enak, well. Terus gue Lagi di mata gue juga singkatan Iya. bakso tahu goreng. kenapa dalam singkatan ada singkatan? Iya. Kalau gue ya mungkin mirip-mirip sama Alpo lah, 9 juga lah kayak. Iya, karena seru ya. Seru. Enggak mungkin karena kita berdua keseringan Oh. nonton film-film ambiar ya. Iya sih. Tapi karena endingnya gue jadi 8 deh. Ya endingnya agak Ya, a endingnya- bit disappointed. Tapi maaf gue lupa karena gue bisa nonton Virgo. kaget 9 lu. lagi. Bisa nonton Virgo soalnya. Ya. Kemarin baru ngomong. Nih gue udah gak bisa nih ngedirect film nih. Gue udah bilang ke dia, gue sih nggak bisa Chan ngedirect film Chan. Ini gue udah nggak siap nih baca komentar ini. Tapi lo kalau mau nonton versi Indonesianya gue rasa Nokta Merah Perkawinan kemarin cukup bisa menggambarkan. Kalau dia kan perselingkuhan. Iya, perselingkuhan. Setidaknya konflik keluarga lah. Yang emang udah dingin dari awal sama istrinya iya, gitu iya, ya. sih. Itu dia untuk Fair Play. Ini ada di Netflix juga. One of an Underdog movie ya di tahun 2023. Kayak di penghujung tahun. Iya. Yang 2023, covernya betul. cukup menarik ya bagi kita kepada orang-orang cabul ya. Jadi menurut gue, lu yang komentar-komentar di Tira tuh mending nonton Fair Play deh. Ini superhero yang sesungguhnya menurut gue. Emang kenapa sih Tira, Dok? Hah? Emang kenapa sih Tira? Nggak apa-apa, bagus menurutku. Kita kan superhero lokal kan belum pernah ada yang kayak gini. Harus ada startupnya gitu. Support ya. Support. Tapi kalau jelek ya sebelum jelek dong. Iya. Iya benar. Karena pionir ya. Mari sadar kita untuk untuk bisa Membahas nge-reach malam Jumat. obrolan malam Jumat ya. Yang Jadi bercerita silakan. tentang apa Malam Jumat? Bercerita tentang apa ya? Seorang YouTuber kalau nggak salah yang ingin bikin konten di wahana horor terbengkalai. Pasar malam. Pasar malam. Pasar ada di situ, malamnya ada di Agak lain. Ya. itu Ya agak lain tanggal 1 ya guys ya. Saya harus mempromosikan film teman saya biar karirnya cemerlang. Karena kalau dia nanti tiba-tiba dipecat jadi lebih sering syuting movie. Kan gue lagi gak ada jadwal juga. Jadi biar dia digaji gede di movie ya. Ya, di movie sih. Di movie lagi di Gak akan itu mah. salah ya. Gak akan- salah gak akan ya. gede nih Lu harus movie mah. optimis dong. Oke, bakal gede kalau gitu di movie. Lo kan jadi indie, jadi bos juga lo akhirnya, ya kan? Aduh. Jadi kita doain aja karena Manuel pengen jadi sutradara ya. Dia ngobrol sama gue panjang nih. Gak, gue Dia pengen mau jadi setelah baca komen-komen Tira tadi gak bisa gue sutradara, gak bisa gue, gak kuat. Kenapa lo emo? Enggak juga. Lu tau Kenny Gulardi gak? Nggak tahu gue. Siapa itu? Reviewer film di TikTok. Ngedirect film panjang, berani loh. Bagus.
angkanya gede, angka viewsnya. Ya bagus kagak. Angkanya gede viewsnya dia jadinya di bioskop. Ya tapi jelek. Apa Angkanya gede. filmnya? Gede. Filmnya apa? Lampir. Ya, jadi itu kita, aja. Kita nggak ngomong kualitas ya, kita ngomong views. Tapi Enggak, nama aja. Sebenarnya gue tadi udah turn off gue. Kenny Gulardi. Enggak, nama filmnya. Lampir. Heeh. Nggak pakai emak. Ya nggak tahu sih ya. Lu udah nonton? Belum keluar udah keluar belum lupa gue. Tapi Kenapa viewsnya udah tinggi orang belum keluar? film pertama dia, film kedua dia. Sama genrenya horor juga. Bagus gak? Film pertama dia kritiknya banyak tapi 300.000 penonton. Tuh Oke dong. Oke 300.000 penonton. Saudara pertama film panjang loh. Produsernya siapa? Di film Lampir ini Gandhi tau Gandhi kan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa ya follow Instagram Movie yang sudah update sekarang ya. Iya dong. Udah reguler belum sih update kita? Udah. Ya. Jadi silakan di install lagi. Di salah aja Instagramnya jadinya ya. Di follow _movie. Apa movie underscore ya? Underscore movie ya. Sampai jumpa semuanya di film-film ambiar selanjutnya. Yo, Ilowarta. Gimana sih lo bego? Emang udah ada kan selama ini? Ada Lord